Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 66. Selamat mendengarkan. Taman di River City. David dan Pearl sedang duduk di tepi sungai. Pearl memberitahu David tentang apa yang telah dia alami selama lebih dari 20 tahun. David mendengarkan dengan tenang dan tidak berbicara. Liddle, bukankah aku bodoh? Saya memberi mereka apapun yang mereka inginkan. Jika saya tidak punya uang, saya hanya akan meminjamkannya dari orang lain dan menabung untuk membayar kembali pinjaman itu. Tanya Pearl setelah selesai. Nona Pearl, Anda tidak bodoh. Kamu terlalu sentimental. Semakin banyak Anda memberi, semakin mereka menerima begitu saja, kata David setelah merenungkannya. Mungkin, tetapi saya telah memutuskan untuk hidup untuk diri saya sendiri selama beberapa dekade berikutnya setelah saya menjalani 20 tahun pertama untuk mereka. Nona Pearl, tolong undang orang tuamu ke hotel untuk makan malam besok. Aku harus melakukan sedikit sesuatu karena mereka sudah sejauh ini. Jika Anda butuh uang, pergi saja ke Departemen Keuangan dan ambil. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukung Anda, kata David. Terima kasih, Tuan Liddle. Pearl menangis saat dia bersandar ke pelukan David. Dia pikir David akan memandang rendah dirinya karena dia memiliki keluarga seperti itu. Tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia tidak tahu bahwa orang tua David telah meninggal ketika dia masih kecil. Dan hidupnya bersama Paman Trash tidak jauh lebih baik daripada hidupnya. Namun, dia memiliki Bibi Diana dan Bibi Sally, yang menyayanginya. Pearl tidak punya siapa-siapa. Jadi hatinya sakit untuknya. Dia memiliki kepentingan terbaik keluarganya di hati tetapi akhirnya menemukan bahwa mereka hanya menggunakannya sebagai alat untuk membuat uang. Nona Mutiara, menangis semua yang Anda inginkan. Anda akan merasa lebih baik menangisi semuanya, kata David sambil menepuk punggung Pearl. Pearl menangis dalam pelukan David selama sekitar setengah jam sebelum bangun. Dia malu melihat area dada pakaian David basah oleh air matanya. Liddle, maafkan aku membasahi pakaianmu. Tidak apa-apa, Nona Mutiara. Ayolah, ayo kembali. Keduanya kembali ke South River International Residence. Mereka segera menyadari Sam dan yang lainnya telah pergi. Liddle, aku akan pergi mencari mereka. Pearl ingin pergi setelah selesai. Namun, David menghentikannya. Nona Pearl, bukankah Anda mengatakan Anda akan hidup untuk diri sendiri mulai sekarang? Anda harus belajar mengatakan tidak. Mereka akan menjadi lebih berani jika Anda pergi ke mereka sekarang. Apalagi mereka sudah dewasa. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Baiklah. Selamat malam, Tuan Liddle. Pearl memasuki kamarnya begitu dia mengatakan ini. Dia pikir David benar. Karena dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Dia harus belajar mengatakan tidak. David berbaring di tempat tidur. Dia melihat panel sistem di depannya. Pembawa acara, David Liddle. Saldo, 9.999.654.625.465 dolar. Tubuh, 50. Cukup kuat. Plus, pikiran, 50. Cukup kuat. Plus, keterampilan, mengemudi, 10 ahli. Plus, keterampilan piano, 10 ahli. Plus, menyanyi, 10 ahli. Plus, menulis lirik, 10 ahli. Plus, komposisi lagu, 10 ahli. Plus, poin mewah, 190. Dia memiliki 190 poin yang tersisa. Dia ingin memperbaiki dirinya dengan cepat. Mengambil keputusan. Dia menghabiskan 50 poin mewah di tubuhnya. Kolom tubuh berubah dari 50 menjadi 100. Tiba-tiba, David merasa panas di sekujur tubuhnya. Seolah-olah semut sedang merangkak di ototnya. Dia merasa sakit. Perasaan itu berlangsung selama 5 menit penuh sebelum menghilang. David merasa seperti baru saja keluar dari air saat air itu meresap ke dalam kulitnya. Kemudian, dia dengan tenang menghabiskan 50 poin mewah lagi di pikirannya. Kepalanya langsung terasa mengantuk. Seolah-olah dia sedang mabuk. David memejamkan mata dan berbaring diam di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, David merasa sadar. Dia membuka matanya. Penglihatan saya tampaknya telah meningkat pesat. Dulu dia agak picik. Namun, dia sekarang bahkan bisa melihat seekor nyamuk di langit-langit setinggi 3 meter.
Tidak hanya dia bisa melihatnya, dia juga bisa melihat kaki mana yang digerakkan nyamuk. Betapa menakjubkan. David dengan cepat melihat ke panel. Pembawa acara. David Liddell. Saldo. 9.999.654.625.465 dolar. Tubuh. 100. Maksimum. Pikiran. 100. Maksimum. Keterampilan. Mengemudi. 10 ahli. Plus. Piano. 10 ahli. Plus. Menyanyi. 10 ahli. Plus. Menulis lirik. 10 ahli. Plus. Komposisi lagu. 10 ahli. Plus. Poin mewah. 90. Tubuh dan pikirannya telah mencapai 100 poin. Dan mereka tampaknya telah mencapai batas maksimum. Bahkan tanda plus telah menghilang. Apakah itu berarti saya tidak dapat meningkatkannya lagi? Tidak mungkin. Saya tidak bisa mengupgrade mereka begitu cepat, saya punya begitu banyak uang yang tersisa. Apa yang bisa saya gunakan untuk poin mewah, meningkatkan keterampilan, aku bahkan tidak bisa menambahkan 18 pukulan menjinakkan naga. Apa yang akan saya lakukan dengan itu, kamu tahu apa? Lupakan. Saya akan mengerjakannya nanti. Dia merasa sistemnya tidak sesederhana itu. David terbangun dengan perasaan lengket. Dia pergi ke kolam renang. Nona Pearl seharusnya sudah di tempat tidur sekarang. Apa-apaan? Saya akan telanjang dan melompat ke kolam. Luar biasa. Dia berenang 2 putaran dan membersihkan diri. David keluar dan mengamati tubuhnya. Tidak ada perubahan dan tidak ada otot yang menonjol. Namun, David merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia punya firasat dia bisa membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 67. Pagi selanjutnya, kantor ketua Golden Leaf Hotel. Nona Pearl, saya berencana untuk mendirikan perusahaan investasi bernama Islik International. Tetapi saya tidak punya waktu. Jadi, saya membutuhkan seseorang yang saya percaya untuk membantu saya mengatur tim. Saya harap Anda dapat membantu saya. Petik 2. Tan Liddell. Aku takut aku akan gagal. Mutiara menjawab dengan ragu. Dia ingin melakukannya. Tetapi dia takut dia tidak cukup mampu dan akan menghancurkan rencana besar David. Nona Pearl, Anda mampu. Anda harus melampaui hotel kecil ini. Anda harus keluar dan melihat dunia. Saya akan mencobanya. Pergi untuk itu. Dukungan terbesar yang dapat saya berikan kepada Anda adalah sumber daya keuangan yang tidak terbatas. Kami akan mempekerjakan siapapun yang menurut Anda mampu. Jika seseorang menawarkan $1 juta, kami akan menawarkan 5 juta. Atau bahkan 10 juta. Kami tidak takut mengeluarkan uang selama itu. Bagus. Oke. Kapan saya harus mulai? Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu aku akan mulai besok. Tentu. Panggil orang tuamu. Kita akan makan bersama. Setelah kejadian semalam, David mengira Pearl telah berubah. Dia dulu optimis dan ceria. Sekarang, dia berubah menjadi wanita bisnis yang kejam. Sejujurnya, David masih menyukai Pearl tua, yang sesekali memberinya sedikit godaan yang tidak disengaja. Namun, tidak ada cara lain. Orang akan berubah setelah mengalami hal-hal tertentu. Di sisi lain, Billy dan yang lainnya tinggal di hotel biasa. Di pagi hari, semua orang berkumpul dan menunggu Billy memutuskan apa yang harus dilakukan. Ayah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanya Sam. Apa yang kita lakukan? Kita akan langsung ke hotelnya dan menemukannya. Tapi bagaimana jika kakakku tidak ingin melihat kita? Dia tidak ingin melihat kita? Saya melahirkannya dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak mau mengakui ayahnya sendiri sekarang karena dia menjalani kehidupan yang baik. Lalu aku akan membuat keributan di tempat kerjanya sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan rekan-rekannya. Ya, ayo lakukan itu. Tidak mudah untuk menyingkirkan kita sekarang setelah dia dewasa. Lee menimpali. Keluarga Minnie tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mereka masih berharap Sam bisa mendapatkan bantuan. Pearl, bagaimanapun, itu terkait dengan masa depan putri mereka. Rombongan sedang menuju ke Golden Leaf Hotel, tempat Pearl bekerja. Ketika Pearl menelepon dan meminta mereka pergi ke hotel untuk makan malam. Ayah, tampaknya Pearl telah berkompromi. Kita akan mendapatkan rumah dan mobilnya. Kata Sam senang. Minnie juga senang. Apa yang menjadi milik Sam adalah miliknya. Dia akan memiliki mobil mewah juga.
Billy juga tersenyum dan berkata, lihat dirimu. Kakak ipar Anda adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di sebuah rumah senilai ratusan juta dolar. Dia tidak bisa menangani hotel sebesar itu sendirian. Bukankah Anda mengatakan Pearl adalah manajer? Minta dia untuk memberi Anda pekerjaan pengawasan. Petik 2. Ya, dia adalah manajer umum. Dia memegang kekuasaan paling besar selain David. Aku akan memintanya untuk mengatur pekerjaan untuk Minnie dan aku minta adikmu untuk mengaturmu dengan pekerjaan pengawasan dan menempatkan Minnie sebagai penanggung jawab uang itu. Dengan begitu, kami dapat mencegah saudara iparmu berselingkuh dengan semua uangnya. Dan, kalian berdua dapat sedikit membantu adikmu, kata Lee. Dengan itu, mereka dengan senang hati menuju ke Golden Leaf Hotel. Setibanya di hotel, pelayan membawa mereka ke kamar pribadi nomor 1. David dan Pearl sudah duduk di dalam, dan hidangan sudah disajikan. Melihat semua makanan lezat di atas meja, mereka menelan sedikit. Mereka hanya pernah melihat raja di TV makan makanan yang begitu enak. Mereka tidak pernah berharap diri mereka bisa makan makanan seperti itu juga. Paman dan Bibi, kamu telah menempuh perjalanan jauh. Aku akan mentraktirmu makan hari ini. Bantulah dirimu sendiri. Saya akan meminta dapur untuk membuat lebih banyak jika itu tidak cukup, kata David. Terima kasih, David. Sam duduk dan membantunya menyiapkan makanan, dan beberapa orang lainnya mengikuti. Lobster ini enak, Minnie. Coba beberapa ini, ibu dan ayah. Makanlah lobster ini juga. Mengapa kepiting ini begitu besar, Bu? Ini kepiting raja. Ini mahal gila. Harganya masing-masing ribuan dolar. Apa ini? Ini hitam dan meleleh di mulut Anda. Rasanya sangat enak. Ini kaviar. Ini lebih mahal. Ini abalon. Aku juga tidak tahu. Yang ini rasanya lebih enak. Sementara mereka menikmati makanannya, David bangkit dan berkata, Paman dan Bibi, luangkan waktumu dan nikmati makanannya. Aku harus pergi. Jika makanannya tidak cukup, minta Nona Pearl untuk memberi tahu dapur, agar membuat lebih banyak. David, Anda bisa pergi. Sam menjawab dengan seteguk makanan. David pergi, mengetahui bahwa Pearl memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada keluarganya. Dia tidak ingin berada di sana untuk mengganggu keputusannya. Dia akan mendukung keputusan apapun yang dia buat. Beberapa saat setelah David pergi, Pearl berbicara, kemasi barang-barangmu dan pulanglah setelah kamu selesai makan. Saya akan mentransfer uang Anda tepat waktu setiap bulan. Mutiara, aku tidak ingin kembali lagi. Mengapa Anda tidak mengatur pekerjaan untuk saya di sini? Kata Sam. Mutiara memikirkannya. Akan lebih baik jika Sam bisa bekerja di sana. Jadi dia berkata, berikan saya ijazah universitas Anda, dan saya akan melihat posisi mana yang cocok untuk Anda. Sam tiba-tiba berhenti bicara, dan ruangan menjadi sunyi. Pearl terus menatap Sam. Sam merasa sedikit gugup. Dia takut pada Pearl sebelumnya, tetapi tidak seperti sekarang. Tatapan Pearl membuatnya bergidik. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Yah Pearl, aku tidak kuliah." "Oh, Anda tidak pergi ke universitas? Apa yang terjadi dengan uang yang saya tabung untuk mengirim Anda ke universitas?" tanya Pearl setelah menarik napas dalam-dalam. "Ya, aku kehilangan uang perjudian saat itu. Jadi aku terpaksa berbohong padamu dan mengatakan bahwa aku diterima di universitas," kata Sam dengan bergidik. "Jadi seluruh keluarga berkonspirasi untuk menipuku? Saya berhemat dan menabung bahkan dengan mengorbankan kesehatan saya sehingga saya pingsan di tempat kerja. Dan Anda menggunakan uang yang saya tabung untuk melunasi hutang judi Anda, Kakak. Kami tidak punya pilihan lain." Para penagih utang itu berkata bahwa mereka akan memenggal tanganku jika aku tidak membayarnya. Ibu dan ayah tidak punya pilihan selain berbohong padamu. Pearl, saya tahu saya salah, tetapi saya telah mengubah cara saya dan tidak lagi berjudi sejak itu. Jelas Sam. Saya bisa bersaksi untuk itu. Sammy memang berubah. Selali. Pearl menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Berusaha keras untuk menenangkan amarahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 68. Pearl menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Berusaha keras untuk menenangkan amarahnya. Baik-baik saja maka, Anda bisa mulai dari bawah sebagai pelayan. Petik 2. Mutiara. Saya tidak ingin menjadi pelayan. Beri aku pekerjaan pengawasan dan tempatkan Minnie bertanggung jawab atas uang itu. Dengan cara ini,
kita bisa mencegah David berselingkuh ketika dia punya uang. Aku berjanji akan melaporkan semua yang dia lakukan padamu. Ibu menyuruh kami membantumu, kata Sam dengan berani. Mutiara tertawa karena marah. Pekerjaan pengawasan, menempatkan dia bertanggung jawab atas uang itu, bantu aku. Mereka mencoba merampok David. Apakah mereka juga berpikir bahwa hotel ini akan menjadi milik keluarga Warner di masa depan? Beraninya mereka berpikir seperti itu. Kamu ingin bertanggung jawab atas uang itu? Apakah Anda tahu berapa pendapatan bulanan? Apakah Anda tahu berapa banyak makanan ini? Biarkan aku memberitahu Anda. Makanan ini berharga $1 juta. Dan pendapatan tempat ini hampir $1 miliar sebulan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengaturnya? Mutiara selesai berbicara. Semua orang berhenti makan. Mereka menatapnya dengan mata terkejut. $1 juta untuk sekali makan? Itu gila, Mutiara. Berapa banyak katamu kita makan ini untuk apa? Sam menelan makanannya dan berbisik. Makanan ini menelan biaya total $1 juta. Kerumunan itu terdiam untuk waktu yang lama. Setelah soknya hilang, Lee berkata, apakah Anda menghasilkan uang sebanyak itu setiap bulan? Sepertinya seleramu bagus. Maka kita tidak akan kembali. Kami telah bekerja keras seumur hidup. Saatnya menikmati, karena kamu sangat kaya. Ayo berikan Semi rumah dan mobil agar dia bisa menikah dan menetap, tambah Billy. Pearl memandang keluarga itu. Tak bisa berkata-kata. Mereka semua sama. Dia sedih bahwa dia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Dia berpikir untuk membantu mereka sebanyak mungkin karena mereka adalah keluarga. Namun, sekarang dia hanya ingin pergi. Dia tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Bantu dirimu untuk makanan. Aku akan keluar sebentar. Pearl bangkit dan pergi setelah berbicara. Dia berkecil hati. Seluruh keluarganya telah bersekongkol untuk menipunya. Mereka mengambil uang yang dia simpan untuk melunasi hutang judi Sam. Jika mereka dapat memberikan apa yang mereka inginkan hari ini, mereka akan meminta lebih banyak. Besok, mereka tidak akan pernah puas dan bersyukur. Yang mereka lakukan hanyalah mengambil. Dia tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Kerumunan terus makan. Akan sia-sia untuk tidak makan makanan ini seharga $1 juta. Pada saat yang sama, Pearl pergi ke kantor ketua. David sedang bermain dengan ponselnya karena bosan. Hai, Nona Pearl. Mengapa Anda naik ke atas begitu cepat, Tan Liddell? Aku ingin pergi dan tidak pernah melihat mereka lagi, kata Mutiara. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Bagaimana dengan mereka? Haruskah saya memberi mereka uang? Tanya David. Dia curiga keluarga Pearl telah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya yang menyebabkan dia bereaksi begitu keras. Karena Pearl telah mengambil keputusan. Dia akan mendukungnya. Tolong jangan. Itu tidak akan pernah berakhir jika Anda memberi mereka sesuatu. Mereka tidak akan pernah puas. Lalu haruskah aku mengabaikan mereka? Ya, abaikan mereka. Jika mereka menyebabkan masalah di hotel, laporkan saja ke polisi dan masukkan ke kantor polisi selama 2 hari. Baik-baik saja maka, kemana Anda berencana untuk pergi dulu? Nona Pearl. Petik 2. Aku akan pergi ke Springfield. Ini adalah kota metropolitan kelas dunia dengan banyak orang berbakat. Dan saya memiliki teman sekamar universitas di Springfield yang dapat saya mintai bantuannya. Oke, semoga perjalanan Anda lancar, Nona Pearl. Saya akan menjamu Anda makan malam perayaan ketika Anda kembali. Petik 2. Terima kasih, Tuan Liddell. Billy dan yang lainnya tidak tahu Pearl baru saja pergi ke Springfield. Mereka sudah makan banyak tetapi tidak tahan untuk berpisah dengan makanan lezat seharga $1 juta. Dengan demikian, mereka akhirnya menghabiskan 3 jam makan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 69. Kelompok itu meninggalkan kamar pribadi setelah selesai makan. Dan mereka dibawa ke kantor ketua oleh pelayan. Adik iparku tersayang. Di mana adikku? Tanya Sam. Jangan panggil aku kakak iparmu. Sudah kubilang. Nona Pearl dan aku hanya rekan kerja. Kami tidak pernah keluar dari barisan. Dan saya masih mahasiswa. Bagaimana aku bisa menjadi saudara iparmu? Jawab Daud. Kelompok itu saling memandang. Sesuatu terasa tidak benar. Itu bukan masalah sebelumnya. Tetapi sekarang, mereka tidak bisa memanggilnya ini. Ya Tuan Liddell. Di mana adikku? Tanya Sam lagi. Kakakmu sudah pergi. Kamu harus pulang setelah selesai makan. Jawab Daud. Dia pergi.
Kita akan pergi mencarinya. Ketika saya mengatakan dia pergi, saya tidak bermaksud dia meninggalkan hotel, tetapi River City. Ini surat pengunduran diri Nona Pearl. Lihatlah dirimu sendiri. David menyerahkan selembar kertas kepada Sam setelah mengatakan itu. Apakah dia mengundurkan diri? Kelompok itu terkejut. Ada yang tidak beres. Sam mengambilnya dan melihat bahwa itu memang surat pengunduran diri dari Pearl. Liddle. Mengapa saudara perempuan saya mengundurkan diri? Bagaimana saya menempatkan ini? Nona Pearl berpikir Anda akan terus mengganggunya jika dia bekerja di sini. Dia tidak bisa memenuhi persyaratanmu. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Jawab David. Kemana perginya adikku? Aku tidak tahu. Saya pikir dia pergi mencari teman sekamar universitasnya. Lee dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pearl. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Maaf, tidak. Oh tidak, Lee menjatuhkan diri ke tanah. Apakah Anda bersekongkol dengan kunci pas itu untuk membodohi kami? Aku beritahu padamu, kami tidak akan pergi kecuali dia keluar. Billy berkata kepada David dengan wajah penuh amarah. Pak, jangan kehilangan kesabaran di sini. Saya tidak memaksa putri Anda untuk pergi. Kaulah yang melakukan itu. Apa hubungannya dengan saya? Ini akan menjadi kesalahanmu jika kamu membuat ulah di sini. Saya tidak peduli. Saya tinggal di sini kecuali dia keluar. Saya tetap bisa menikmati makanan enak dan minuman enak. Billy tetap bergeming. Tuan, saya mentraktir Anda makanan terbaik di hotel demi dia ketika Nona Pearl masih di sini. Makanan ini berharga jutaan dolar. Tapi aku tidak perlu bersikap sopan padamu lagi sekarang setelah dia pergi. Saya akan lapor polisi jika Anda membuat ulah di sini. Jangan salahkan saya karena merusak reputasi Anda jika Anda dikurung untuk beberapa waktu, kata David pelan. Benar saja. Mereka ketakutan begitu David mengatakan itu. Bagaimanapun, David adalah orang yang hebat di mata mereka. Jangan menggertakku. Aku beritahu padamu. Aku sudah hidup lama. Tidak ada yang membuatku takut, kata Billy. Meskipun dia berkata begitu, suaranya yang gemetar menunjukkan kegelisahan di hatinya. Tuan, bagaimana saya bisa menggertak Anda? Saya tahu sedikit tentang situasi Nona Pearl. Dia juga anak Anda, tetapi mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat berbeda? Jika Anda memperhatikan Nona Pearl, dia tidak akan pergi hari ini. Nona Pearl menangis ketika dia pergi. Dia bilang dia telah membayarmu untuk membesarkannya. Ketika dia pergi, dia tidak ingin melihatmu lagi. Anda mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Billy merasakan gelombang kemarahan memenuhi dadanya dan hampir pingsan saat mendengar apa yang dikatakan David. Lee dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Billy. Sam juga merasakan dengungan di kepalanya. Masa depan cerah yang dia bayangkan telah hilang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 70. Orang tua Minnie menarik Minnie untuk pergi. Mereka tidak ingin bersikap sembrono dengan Billy. Bagaimana jika mereka benar-benar ditangkap? Minnie, teriak Sam. Minnie berbalik dan menatap Sam dengan sedih. Untuk apa kamu melihat pecundang ini? Mereka memiliki kesempatan yang bagus. Tapi mereka hanya harus memaksa Pearl pergi. Lihatlah situasi sekarang. Mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Dengan kemampuannya, kapan dia bisa membeli rumah dan mobil? Ayo, cepat pulang bersamaku. Putuskan hubunganmu dengannya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang yang lebih baik, kata Nyonya Fuller dengan galak, sambil menarik Minnie. Sam malah merasa seperti jatuh ke neraka dari surga. Billy dan Lee juga merasakan darah mereka mendidih saat kemarahan menelan mereka. Jika Pearl mengubah informasi kontaknya, di mana mereka akan menemukannya? Pearl telah mengirimi mereka uang setiap bulan selama bertahun-tahun, jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka sudah lama tidak bekerja. Mereka membuat iri semua orang di desa. Membesarkan anak perempuan yang baik dan memiliki uang untuk dibelanjakan tanpa bekerja. Bagaimana jika mereka tiba-tiba terputus secara finansial? Apakah mereka harus kembali ke masa lalu, pergi keluar di pagi hari dan pulang di malam hari? Bekerja keras setiap hari. Apa yang akan dipikirkan desa tentang keluarga itu? Pasangan tua itu menyesalinya ketika mereka memikirkan hal itu. Mereka senang tinggal di rumah saja. Mereka bisa menghabiskan hari hanya bermain poker dan berjalan-jalan. Itu semua salah si Pang itu Sam. Jika bukan karena dia, mereka masih akan bersenang-senang di rumah. Sekarang,
Bagus. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Pasangan tua itu tidak memikirkan betapa kasarnya mereka memperlakukan Pearl sejak dia masih kecil. Mereka hanya menyesal mendengarkan Sam dan datang jauh-jauh ke sini. Mereka benar. Tentu saja. Jika mereka tinggal di rumah, Pearl masih akan mengirimi mereka uang dalam jumlah yang sama tanpa kurang 1 sen pun. David duduk dengan tenang di sofa saat dia melihat reaksi keluarga itu. Dia bisa saja membayar untuk menyingkirkan mereka. Bahkan jika mereka telah meminta sejumlah uang yang gila, David mampu membelinya. Namun, David tidak mau membayar mereka. David menemukan keajaiban bahwa Pearl tidak meninggalkan dirinya dengan latar belakang keluarga seperti itu. Dan, itu membuatnya terkesan. Pearl memiliki sosok yang baik dan ketampanan. Dia tidak lebih buruk dari Trikampes Beles of SRU. Dia bahkan memiliki kedewasaan yang bahkan lebih menarik bagi pria. Dia tahu itu dengan baik. Dia bekerja di tempat yang mewah seperti Golden Leaf Hotel dan berhubungan dengan pengusaha kaya sehingga akan sangat mudah jika dia memberikan segalanya untuk mendapatkan uang. Pak, jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa menunggu di pintu masuk hotel setiap pagi untuk melihat apakah Nona Pearl akan datang bekerja. Tentunya dengan syarat tidak mempengaruhi operasional hotel. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Itu saja yang harus saya katakan. Anda boleh pergi. Kelompok itu pergi dengan sedih. David tidak tahu apakah mereka akan segera pulang atau menunggu. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Beberapa hal tidak akan dihargai sampai mereka hilang. Mungkin mereka akhirnya akan menyadari betapa baiknya Nona Pearl setelah kehilangan dukungannya dan putus asa untuk sementara waktu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK dan novel lainnya.